Diklat kepemimpinan bertujuan untuk membentuk pemimpin perubahan yang inovatif untuk mencapai kompetensi kepemimpinan perubahan. Pada Diklat PIM terdapat 5 tahap pembelajaran, di mana yang pertama adalah tahap diagnosa kebutuhan perubahan organisasi yang merupakan tahap penentuan area dari program organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi, sehingga mampu mengidentifikasi area dari program organisasi yang perlu direformasi. Salah satu mata diklat dalam tahap diagnosa kebutuhan perubahan organisasi adalah diagnostic reading. Apakah diagnostic reading itu? Ibarat seorang dokter yang melakukan diagnosa suatu penyakit dari seorang pasien, didasarkan pada gejala-gejala yang dirasakan maupun yang nampak. Demikian juga dengan proses diagnostic reading. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam mengidentifikasi akar permasalahan pada pengelolaan program atau kegiatan instansinya menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Akan sulit menjadi pemimpin perubahan jika tidak memiliki kemampuan diagnostic reading. Tujuan dari mata diklat ini adalah untuk melatih kemampuan peserta dalam yang pertama, mengidentifikasi atau mendiagnosa akar permasalahan pengelolaan program atau kegiatan di instansi tempat peserta bertugas. Serta yang kedua, mengidentifikasi solusi pemecahan permasalahan pengelolaan program atau kegiatan tersebut. Kepemimpinan perubahan mengharuskan seorang pemimpin terlebih dahulu menetapkan suatu tujuan. Tidak semua pemimpin mampu menetapkan tujuan yang tepat. Terkadang, cara menetapkan tujuanlah yang membawa kegagalan seorang pemimpin. Setelah menetapkan tujuan yang tepat, barulah pemimpin menerapkan kemampuannya untuk mempengaruhi stakeholder-nya agar mampu mendukung pencapaian tujuan tersebut. Keberhasilan dalam mempengaruhi stakeholder inilah yang akan menentukan apakah pemimpin tersebut berhasil membawa perubahan. Sebelum kita lanjut, marilah kita simak tayangan video berikut ini. Turning problems into solutions. If people were cars, fixing people problems would be easy. Check the engine, find the cause of the trouble, replace the faulty part, and move on. But people are not machines. Focusing on problems and their causes is a great way of getting cars back on the road, but it's not much use when you're trying to help people move forward. Take Alex. He wants to step up to a higher management role, but he lacks confidence. Some people might try to help Alex by asking why he feels this way. Perhaps the answer lies in his past. When I was a child, a teacher humiliated me in front of the class. Or, The other kids teased me. but concentrating on the causes of his problem soon leaves Alex buried under an avalanche of painful memories. He knows why he lacks confidence, but nothing in his life has changed. He still feels just the same. Focusing on problems turns you into an expert in what's wrong. To become an expert in what's right, you have to start thinking about solutions. A helpful question to Alex would be, let's just suppose that something happened and you had all the confidence you needed. What would you be doing differently? I'd have the courage to be honest with my team when giving appraisals. I'd be able to say what I really think in meetings. I'd be speaking at conferences and enjoying it. Now that Alex has a picture of how he'd like to be, he has something to work towards. This novel way of turning things upside down is called the solutions focus. Instead of emphasising what's wrong, why didn't you meet this month's sales target? Solutions talk encourages people to think about what's right.
Well done for selling 5 insurance policies last month. How did you manage that? What did you do? People have all the resources they need to make their solutions happen. Some of those resources are inside them, like previous experiences, and others lie within easy reach, like support from other people. It's all about building on success. If something works, do more of it. And if something isn't working, do something different. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seringkali menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang tidak jarang membuat kinerja organisasi menjadi lambat. Hasilnya tidak optimal dan bahkan mendatangkan ketidakpuasan dari para pelanggan, baik internal maupun eksternal. Jika permasalahan ini dibiarkan, maka tidak mustahil produktivitas dan kinerja akan semakin merosot. Dan tentu tujuan organisasi pun tidak akan tercapai. Disinilah peran pemimpin perubahan diperlukan. Dan kompetensi awal yang harus dimiliki adalah melakukan proses diagnostik terhadap berbagai permasalahan yang ada di institusinya. Terkait dengan hal ini, penentuan ruang lingkup atau scoping permasalahan menjadi sangat penting, di mana tentu lingkup tugas dan kewenangan eselon 4 dan eselon 3 akan sangat berbeda. Penentuan ruang lingkup ini akan menentukan area yang perlu mendapat perubahan. Ruang lingkup dan yurisdiksi masing-masing pejabat struktural tentu sudah diatur dan ditetapkan dalam kelembagaan masing-masing institusi. Oleh karena itu, kita perlu melihat seperti apa tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya. Proses diagnostic reading merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Seringkali pemimpin melakukan kesalahan dalam proses diagnosa ini. Untuk terhindar dari kesalahan ini, ada 2 prasyarat yang perlu dimiliki sebelum melakukan diagnosa organisasi, yaitu penguasaan diri dan teknik mendiagnosa organisasi. Yang dimaksud dengan penguasaan diri adalah bagaimana seorang pemimpin mampu menguasai dirinya dalam menentukan tujuan, agar proses diagnosa yang dilakukan tidak termotivasi oleh hal-hal atau kepentingan lain yang bersifat subjektif dan sempit, seperti kepentingan pribadi, golongan, materi, atau sejenisnya, tetapi betul-betul dimotivasi untuk kepentingan negara, publik, dan kepentingan bersama. Sedangkan teknik mendiagnosa, di mana pemimpin akan melakukan penilaian kinerja suatu organisasi untuk merumuskan tindakan perbaikan. Dalam proses diagnosa, pemimpin melakukan pengujian, pengumpulan informasi penting, mengevaluasi informasi, dan menentukan permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna meningkatkan kinerja organisasi. Dalam melakukan proses penilaian kinerja organisasi, banyak model-model penilaian kinerja dan diagnosa organisasi yang dapat digunakan. Peserta bebas menentukan model mana yang akan digunakan sesuai dengan pengetahuannya. Proses diagnosa organisasi terdiri dari 2 kegiatan. Pertama, menilai kinerja organisasi, dan yang kedua, menyusun langkah-langkah intervensi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam menilai kinerja unit organisasi saat ini, berbagai informasi perlu dikumpulkan, baik dari Renstra, laporan kinerja, observasi, maupun dari berbagai informasi narasumber yang dipercaya. Berdasar data dan informasi yang terkumpul, kemudian dianalisa dan ditemukan berbagai kesenjangan atau gap. Kesenjangan inilah bisa sebagai pintu masuk untuk melakukan perubahan. Dari berbagai permasalahan yang muncul, perlu dicari akar penyebab permasalahan itu terjadi. Tentu,
akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Mengingat sumber daya organisasi yang terbatas, maka perlu ditentukan seperti apa prioritas program atau kegiatan yang akan dipilih. Berangkat dari kesenjangan inilah, langkah-langkah intervensi dapat disusun dengan cara mendeskripsikan kondisi kerja yang diharapkan dan dibandingkan dengan kondisi kerja saat ini secara terukur. Dari hal ini akan terlihat kesenjangan atau gap yang menuntut pemimpin melakukan intervensi organisasi. Intervensi organisasi ini sangat ditentukan oleh data dan informasi yang akurat pada tahap pendiagnosaan. Seorang pemimpin tidak boleh menyandarkan pada data dan informasi yang tertulis saja, tetapi perlu secara langsung mengamati data yang ada di lapangan yang akan memperkaya data dan pengalamannya. Data dan informasi tentang kinerja bisa dari aspek input, bisnis proses, lingkungan organisasi, sampai kepada output organisasi. Intervensi dapat diarahkan pada beberapa aspek tersebut. Sebagai contoh, terkait dengan input organisasi, intervensi dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran, dan input lainnya. Terkait dengan bisnis proses, misalkan transformasi dan cara organisasi mengolah inputnya, seperti penggunaan teknologi informasi dan simplifikasi sistem serta prosedur. Ketiga, intervensi juga dapat diarahkan pada output organisasi, termasuk lingkungan organisasi. Untuk suatu perubahan yang kompleks, intervensi dapat dilakukan secara berseri, mulai dari input, proses, output, hingga lingkungan. Intervensi yang akan dilakukan hendaknya dapat terukur secara kuantitatif, sehingga tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu perubahan dapat diukur. Dalam melakukan identifikasi pemecahan permasalahan, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, analisa persoalan potensial. Kedua, identifikasi faktor kunci keberhasilan. 3. Evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat. 4. Penetapan strategi pemecahan masalah. Dan kelima, penyelesaian masalah program instansi. Untuk mendukung pelaksanaan perubahan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan pula identifikasi kebutuhan sumber daya. Karena tanpa sumber daya yang memadai, sebuah proses perubahan akan sulit dilakukan. Demikian ulasan singkat tentang diagnostic reading. Semoga peserta diklat mampu mengidentifikasi atau mendiagnosa permasalahan pengelolaan program atau kegiatan di instansinya, serta mampu mengidentifikasi solusi pemecahan masalah tersebut. Hasil diagnostic reading ini akan digunakan pada tahap berikutnya, yaitu penyusunan proposal proyek perubahan. Sehingga keberhasilan proyek perubahan sangat ditentukan oleh tahapan ini. Semoga ulasan singkat ini dapat bermanfaat.